dia sudah divaksinasi 2 kali, bisa saja dia terkena tetapi lebih ringan dibandingkan dia tidak divaksinasi sama sekali. Karena itu protokol kesehatan tetap harus dijalankan walaupun sudah dilakukan vaksinasi lengkap. Tetapi saat ini dari Sinovac sudah menyatakan bahwa seri mereka tidak cukup 2 kali. Untuk Sinovac satu seri itu harus 3 kali. Ya, tapi kita masih menunggu Moderna, Pfizer, nanti mereka akan yang umumkan sendiri dalam satu seri berapa kali harus diberikan. Nah, vitamin dan mineral yang beredar di pasaran dan telah digunakan sejak awal pandemik itu juga tidak dapat menghambat proses infeksi corona masuk. Banyak sekali vitamin yang dianjurkan atau imunostimulator ya, tetapi itu bukan satu-satunya cara. Jadi semuanya harus menggabungkan bahwa vaksinasi, kemudian vitamin, imunomodulator, dan juga protokol kesehatan. Nah, sekarang pada pagi hari ini kita akan banyak mendengar bagaimana sih imunostimulator atau modulator. Mungkin lebih tepat modulator ya, karena imunomodulator itu bekerja bisa meningkatkan yang kita sebut imunostimulator, bisa menekan namanya imunosupresor. Tetapi pada pagi hari ini kita akan lebih membahas yang memodulasi. Nah, bertahan dengan cara sekarang atau ada terobosan perubahan. Nah, ini kita harus waspada lagi ya, gelombang ketiga. Jadi kita melihat di sini bagaimana masuknya proses virus corona ke dalam tubuh ya. Sebelum dia masuk ke dalam tubuh kita, dia akan berikatan nantinya dengan ada yang namanya reseptor ACE2 reseptor itu dalam tubuh kita. Jadi kalau virus masuk itu harus ada reseptornya yang menerima si virus itu. Ya, nah ACE2 di permukaan, tetapi harus ada yang mengaktifasi. Jadi virus masuk, ditangkap oleh ACE2 di tubuh kita, terus diaktifasi oleh yang namanya transmembran protease serin 2. Ya, biasa disingkat TMPRSS2 ya, di transmembran ya. Kemudian dia masuk ke dalam sel replikasi. Nah, itu ada peran lagi dari si main protease. Nah, sekarang ini imunomodulasi yang baru, ini yang kelihatannya dia memang betul-betul extraordinary ya, jadi mungkin dibilang beyond ordinary karena dia bekerja di transmembran protease serin 2. Dia menghambat supaya si virus tidak bisa diaktifasi untuk masuk. Kalau udah masuk pun dia akan dihambat lagi oleh si main protease karena ada imunomodulator yang memang menghambat replikasi virus itu di main proteasenya. Kita lihat ya di sini. Nah, ini yang dikatakan tadi transmembran protease serin 2 ya. Jadi dia yang mengaktifasi, jadi kalau virus sudah nempel di ACE2 itu diaktifasi. Nah, supaya nggak diaktifasi, itu ada imunomodulator yang menghambat si transmembran protease serin 2 ya, supaya dia diaktifasi. Kalau nggak diaktifasi kan virusnya nggak bisa masuk ya. Tetapi sekarang kita lihat lagi, jadi jika transmembran serin 2 itu dihambat, maka virus corona tidak dapat masuk ke dalam sel manusia dan mengurangi risiko infeksi. Itu yang pertama ya. Jadi kita lihat imunomodulator ada yang bekerja di situ. Terus yang kedua, ada imunomodulator yang bekerja juga di main protease ya. Jadi dia berperan penting. Main protease ini untuk replikasi virus ya, replikasi virus. Jadi penghambatan terhadap enzim ini dapat menghambat replikasi virus sehingga mengurangi risiko infeksi. Jadi kita lihat lagi di sini. Nah, proses masuknya virus corona setelah dia diaktifasi oleh transmembran protease serin 2, virus corona masuk ke dalam sel. Habis dia masuk, dia replikasi. Ya, replikasi dan kemudian menimbulkan respons imun terdapat pembentukan sitokin. Ya, setelah itu gangguan keseimbangan. Ya, ini yang benar, yang cara virus masuk ya. Kalau kita tidak menghambat si transmembran protease serin 2. Nah, ini luar biasanya imunomodulasi yang kita bicarakan pagi hari ini, terobosan baru bahwa dia bisa menghambat transmembran protease serin 2 ya, supaya si virus itu tidak masuk ke dalam sel. Nah, antiviral seperti remdesivir, favipiravir ini bekerja menghambat replikasi virus setelah virus sudah masuk ke dalam sel, tapi tidak menghambat virus masuk ke dalam sel. Jadi ini yang sekarang ini lebih awal lagi dia menghambatnya. Nah, terobosan baru di sini kita lihat bahwa di ekstrasel, di luar sel, itu imunomodulator itu bisa menghambat masuknya virus dengan menghambat transmembran tadi ya.
Sedangkan di intrasel dia bisa menghambat replikasi virus dengan menghambat membrol atau yang secara kerjanya sebagai antioksidan juga, antiinflamasi dan meningkatkan energi. Jadi kita lihat di sini terapi COVID saat ini banyak sekali ya, tetapi ada terobosan baru yang baru kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, rasionalisasi penggunaan obat terobosan baru Viradev dari Biotek Farmasi Indonesia, itu yang tadi kelebihan yang saya sebutkan tadi, di mana dia menghambat. Ini beberapa jurnal ya, salah satu molekul aktif dari komponen yang ada di Viradev, dia bekerja ya menghambat transmembran protease serine 2 yang mengaktifasi masuknya virus corona ke dalam sel. Dengan demikian itu akan mengurangi risiko terjadinya infeksi. Nah, ini juga ya salah satu molekul aktif dari komponen yang ada di Viradev yang menghambat main protease. Ya, dia perannya penting untuk menghambat replikasi. Kalau tadi menghambat masuknya virus, yang ini menghambat replikasinya. Ya, dengan demikian membantu mengurangi risiko infeksi. Jadi pada molekul docking tadi, salah satu molekul aktif dari komponen yang ada di Viradev itu menunjukkan afinitas ikatan yang tinggi dengan main protease dan juga yang berperan dalam replikasi virus sehingga membantu menghambat replikasi. Nah, ini sebetulnya satu terobosan ya, luar biasa ya. Jadi bekerja sekaligus di dua tempat ya. Nah, salah satu komponen dari Viradev terbukti meningkatkan energi. Selain itu dia juga meningkatkan energi seluler ya, karena itu diukur dari kekuatan otot dan juga dari massa otot. Nah, ini keunggulan Viradev menghambat transmembran yang mengaktifasi virus corona masuk ke dalam sel dan juga ya MEPRO yang berperan pada replikasi virus sehingga mengurangi risiko infeksi. Dia memiliki efek antiinflamasi, anti peradangan ya, dan meningkatkan energi seluler yaitu ATP ya, kemudian memiliki antioksidan yang dapat mengurangi stres oksidatif dan menggunakan kapsul salut entrik sehingga penyerapannya maksimal ya di usus, tidak hancur akibat pengaruh asam lambung serta aman pada gangguan asam lambung. Jadi ini saya lihat di sini bahwa ini satu terobosan baru di bidang imunologi yang sangat luar biasa. Ya, jadi di samping vaksinasi tetap harus dijalankan ya, karena vaksinasi adalah salah satu upaya untuk mencapai herd immunity. Jadi vaksinasi ditambah protokol kesehatan, ditambah juga vitamin A, B, C, D dan imunmodulasi. Imunomodulasi saat ini terobosan baru, Viradev merupakan satu pilihan. Mudah-mudahan ini semuanya bisa mempercepat pandemi kita berakhir. Nah, ini terobosan baru menekan angka pandemik, vaksinasi, protokol kesehatan, dan Viradev sebagai imunomodulasi pada COVID-19.